Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Restilani, bersama dengan rekan-rekan saya. Ada Mbak Dinda Ayul Wulandari, Mbak Niken Kurnia Yunita, Mbak Nurul Masruro, dan Mbak Syahdilah Nur Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil wawancara kami dengan Badan Wakaf Mandiri mengenai implementasi pengelolaan wakaf yang kami laksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 secara online via Google Meet. Baik, ini nanti yang akan kami presentasikan meliputi pengenalan narasumber, pengenalan lembaga Badan Wakaf Mandiri, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi. Langsung saja, jadi pada tanggal 31 Mei 2021, kami melakukan wawancara dengan Bapak Rudi Mulyono selaku General Manager dari Badan Wakaf Mandiri. Pengenalan Badan Wakaf Mandiri. Badan Wakaf Mandiri adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yatim dan duafa dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional, dan amanah. Badan Wakaf Mandiri didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri pada tahun 2014 dengan izin pengelolaan nazir wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI dengan nomor pendaftaran 3.3.00052 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumber daya ZISWAF atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara amanah dan profesional untuk program-program kemandirian yatim duafa Indonesia. Berikut ini merupakan surat tanda bukti pendaftaran nazir Badan Wakaf Mandiri dan juga sertifikat untuk para wakif yang berwakaf mulai dari 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk sesi wawancara akan dipresentasikan oleh rekan saya, silakan. Kemudian sesi wawancara dengan narasumber Bapak Rudi Mulyono Eskom. Bagaimana sih wakaf menurut pandangan Bapak Rudi? Nah, mengenai pertanyaan ini kami tidak tanyakan secara langsung, tetapi secara tidak langsung Bapak Rudi menyampaikan tentang wakaf. Nah, wakaf itu suatu amal jariah yang tidak pernah putus amalannya sampai kita wafat, dan wakaf itu tidak memiliki batas minimal berapa harus dikeluarkan. Kita juga dapat berwakaf setiap hari. Dengan begitu kita akan merasakan dampak wakaf secara langsung, entah berupa kebahagiaan dalam hidup atau rezeki yang semakin mengalir. Next. Kemudian bagaimana sejarah berdirinya Badan Wakaf Mandiri? Badan Wakaf Mandiri adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yatim dan duafa, dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional, dan amanah. Badan Wakaf Mandiri didirikan oleh Yayasan Yatim Mandiri pada tahun 2014 dengan izin pengelolaan nazir wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI dengan nomor pendaftaran 3.3.00052 sebagai sebuah komitmen dalam pengembangan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial. Dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumber daya ZIFWAF atau disingkat dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara amanah dan profesional untuk program-program kemandirian yatim duafa Indonesia. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2019 Lembaga Wakaf Mandiri diakui oleh BWI. Kemudian visi dan misi Badan Wakaf Mandiri. Visi dari Lembaga Wakaf Mandiri yaitu menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan duafa, serta mengajak masyarakat untuk lebih mengenal wakaf. Nah, misinya yaitu membangun nilai-nilai kemandirian
yatim dan duafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan duafa, meningkatkan capacity building organization. Kemudian ada pun juga susunan struktur Badan Wakaf Mandiri. Direktur Utama yaitu Ahmad Zaini Faisal SM, Direktur Operasional Heni Setiawan SH, Direktur Keuangan Bagus Sumbodo ST, GM atau General Manager Wakaf yang kami wawancarai sebagai narasumber juga, yaitu Bapak Rudi Mulyono Eskom. Pembina Haji Nur Hidayat SPD MM, kemudian Profesor Dr. Muhammad Nasi SEMTAK, pengawas Insinyur Haji Bima Wahyu Wardoyo, kemudian Dr. Andes Abdul Raqib MHI, dan Yusuf Zain SPD MM. Kemudian sebagai DPS, Profesor Dr. HM Rumrawi MA, Dr. Andes Agustianto MA, dan Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC MHI. Kemudian ke pengurus, Ahmad Zaini Faisal SM, Haji Mitrofin SE, dan Bagus Sumbodo ST. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah program-program yang dimiliki Badan Wakaf Mandiri? Kami memiliki 3 program dalam lembaga kami. Yang pertama yaitu Wakaf Manfaat dengan membangun sekolah untuk anak-anak yatim dan membangun masjid. Yang kedua yaitu Wakaf Produktif berupa pertanian, yaitu dalam bentuk pertanian jamur yang berada di daerah Sragen, Jawa Tengah. Dan juga pada Wakaf Produktif berupa peternakan ayam dan lele yang berada di daerah Sragen, Jawa Tengah. Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf di Badan Wakaf Mandiri? Lembaga ini memiliki donatur tetap di Indonesia sebanyak 120.000 donatur. Kami menawarkan pada donatur mengenai program yang kami miliki sehingga banyak donatur yang tertarik, terutama pada pembangunan sekolah karena kami menyediakan biaya secara gratis untuk anak-anak yatim dan pembangunan masjid. Lembaga kami mulai menjalin sinergi dengan lembaga lain di Jawa Timur. Kami memiliki rencana untuk membangun sebuah rumah sakit bersama para nazir Jawa Timur. Kami memiliki tanah 1.000 persegi yang rencananya akan dibangun sebuah rumah sakit. Apakah dalam Badan Wakaf Mandiri terdapat wakaf secara online? Ya, lembaga kami memiliki website yaitu http Wakaf Mandiri, di mana para donatur dapat menyalurkan wakafnya melalui website kami atau para donatur dapat menginstal aplikasi kami, yaitu Sahabat Berbagi, yang dapat diinstal melalui Play Store dalam aplikasi ini. Kami berkolaborasi bersama PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang resmi disahkan oleh MUI dan Dewan Nasional. Bagaimana cara membangun kepercayaan wakif dalam melakukan wakaf online? Karena kami sudah banyak memiliki donatur tetap, jadi saya sendiri lebih sering dan suka untuk menawarkan program wakaf kami melalui WhatsApp secara pribadi atau grup para donatur, yang nantinya para donatur langsung mentransfer ke dalam rekening lembaga kami. Kami juga memiliki surat tanda bukti pendaftaran nazir yang diakui oleh BWI, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan para donatur pada lembaga kami. Kami juga memiliki dokumentasi mengenai program yang dijalankan. Pelan-pelan kami memberi sosialisasi pada masyarakat secara offline berupa pertemuan majelis saat sebelum adanya pandemi. Kini, saat adanya pandemi, kami melakukan sosialisasi dengan presentasi secara online menggunakan Zoom. Yang paling penting, kita harus membuat program terlebih dahulu daripada memikirkan bagaimana cara memperoleh dana atau uangnya. Karena dengan kita memiliki program yang menarik nantinya, para donatur akan berdatangan untuk menyalurkan wakafnya. Karena lembaga kami memiliki keuangan yang transparan, sehingga para donatur dapat melihat dana wakaf yang mereka salurkan itu kami wujudkan dengan program-program kami. Catatan dananya juga sangat jelas, sehingga membuat para donatur percaya pada lembaga kami. Strategi apa yang digunakan Badan Wakaf Mandiri untuk menarik wakif agar melakukan wakaf menggunakan sistem online? Melakukan sosialisasi dengan presentasi melalui online dan offline. Dahulu, sebelum adanya pandemi Corona, kami melakukan sosialisasi secara offline.
Lalu setelah adanya pandemi, kami melakukan sosialisasi secara online. Apa keunggulan yang dimiliki wakaf secara online pada Badan Wakaf Mandiri? Pertama-tama dijalankan online itu karena kondisi pandemi. Dahulu secara offline dan kini kami mempunyai website dan aplikasi dan yang menangani online itu 25 orang, pemuda-pemudi sebagai marketing online. Ketika offline, kami mendapatkan 3 juta per bulannya dan sekarang secara online, kami mendapat 15 sampai 20 juta per bulan atau per tenaga marketing. Setelah mengetahui pola secara online, ternyata lebih unggul menggunakan wakaf online karena kami mengalami kenaikan sebanyak 2 kali lipat untuk wakaf. Dan bedanya zakat dan wakaf itu kalau zakat yaitu 2,5%. Sedangkan wakaf tidak ada hitungannya. Para donatur ada yang memberikan 100.000 per bulan karena dia tidak menghitung dari penghasilannya. Alhamdulillah sekarang makin banyak orang yang mengenal tentang wakaf sehingga kami optimis ada perkembangan lebih banyak. Kami juga bekerja sama dengan asuransi wakaf dan membentuk organisasi duta wakaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya, kami juga menanyakan pertanyaan ini kepada Bapak Rudi selaku narasumber kami, yaitu apakah terdapat kelemahan yang dimiliki wakaf secara online pada Badan Wakaf Mandiri? Beliau pun menjawab, ada. Kalau tidak ada pandemi, kami bebas presentasi di mana-mana. Tetapi karena sekarang terdapat pandemi, sehingga kami presentasi secara online dan hanya terbatas. Tapi ternyata hasilnya lebih banyak dari online. Banyak donatur yang tidak dikenal dan akhirnya tiba-tiba besoknya sudah mengirim ke rekening lembaga. Ada yang alamatnya di Semarang dan lain-lain. Badan Wakaf Indonesia juga menyarankan pada kami untuk yang berwakaf minimal 1 juta diberikan sertifikat, tetapi beberapa orang tidak mau diberikan sertifikat. Bapak Rudi pun juga menjelaskan pada kami, dan juga karena 3 amalan yang terus mengalir walaupun orangnya meninggal, yaitu yang pertama, sedekah jariah. Barang siapa yang ingin pahalanya mengalir, yaitu dengan cara berwakaf. Yang kedua yaitu ilmu bermanfaat. Dengan ini, kita dapat mengetahui pentingnya berwakaf. Yang terakhir yaitu yang nomor 3, anak yang soleh. Misal, memberi makan orang di jalan itu termasuk sedekah biasa, tidak sebesar wakaf. Karena wakaf dapat berupa membuat sekolah sehingga amalannya terus mengalir. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak Rudi yaitu bagaimana penyaluran wakaf dari wakif kepada mauquf alai atau yang biasa kita sebut penerima wakaf. Beliau pun menjawab, dapat dalam bentuk sekolah untuk anak yatim. Dahulu kami membutuhkan 25 miliar untuk pembangunan sekolah dan PLN menyalurkan wakaf sebesar 305 juta. Adapun satu gedung ruangan sekolah itu biayanya 305 juta. Lalu kami menamai gedung itu dengan nama An-Nur karena arti nur kan cahaya. Jadi di sini dimaksudkan oleh narasumber kami yaitu PLN kan ada persamaan dengan cahaya. Jadi karena itu Badan Wakaf Mandiri menamai gedung yang disumbang oleh PLN itu menjadi nur yang berarti cahaya. Selanjutnya Mbak Syadila. Selanjutnya yang kami tanyakan kepada Bapak Rudi yaitu bagaimanakah pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan pada Badan Wakaf Mandiri. Beliau pun menjawab, dalam wakaf kan tidak boleh dananya itu berkurang dan harus bertambah terus. Misalnya program jamur, kita mengeluarkan modal dengan jumlah 10 juta dan 10 juta ini hanya kembali dalam waktu 6 bulan. Dan setiap hari jamur itu panen sehingga setiap hari kami mendapatkan 100.000. Modal awalnya 10 juta dan per bulan mendapat 3 juta. Usaha itu harus kita tahu analisanya dengan benar, karena dana wakaf itu harus berhati-hati. Selain itu, wakaf tidak boleh rugi dan harus berkembang. Dan hasil wakaf yang akan kami salurkan pada yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu seperti apa keunggulan yang dimiliki wakaf tunai pada Badan Wakaf Mandiri. Beliau pun menjawab, keunggulan kami karena kami memiliki donatur yang banyak dan penyaluran kami jelas. Seperti halnya beberapa waktu lalu, kami berdonasi ke Palestina. Ada seorang donatur yang menyalurkan wakafnya sebanyak 60 juta pada lembaga kami. Dan beliau mengatakan, saya tidak mau dipotong dan saya mau semuanya disalurkan pada anak-anak yang berada di Palestina. Dan saya juga meminta dokumentasinya. Kami hanya perlu waktu 1 minggu untuk menyampaikan dana itu ke Palestina, karena kami sudah bekerja sama dengan instansi di sana. Alhamdulillahnya, para donatur dan juga anak-anak yang berada di Palestina merasa senang.
Selanjutnya yaitu kami mengajukan pertanyaan, seperti apa kelemahan yang dimiliki wakaf tunai pada Badan Wakaf Mandiri? Beliau pun menjawab, dua hal terpenting untuk orang percaya yaitu SDM dan teknologi. Dan kami merasa kelemahan kami berada di sini karena mungkin SDM dan teknologi kami yang kurang daripada lembaga lainnya. Kami rasa lembaga kami berada di tempat ketiga atau berada di tengah-tengah karena ada lembaga yang terlebih dahulu berdiri yaitu Dompet Duafa. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan kepada narasumber kami, yaitu Bapak Rudi Mulyono, yaitu apakah masyarakat di daerah Jambangan ini banyak yang mengeluarkan wakaf di Badan Wakaf Mandiri? Beliau pun menjawab, selama ini saya tidak melihat dari Jambangan saja, tetapi dari satu Surabaya. Bahkan ada juga dari orang Kediri yang berwakaf 200 juta. Kami memiliki 47 cabang. Sekarang kami lebih banyak mengajak orang mewakafkan rumahnya, karena banyak perumahan yang kosong untuk diwakafkan sementara, untuk sanggar ngaji anak-anak mulai siang hingga sore. Nanti listriknya akan kami bayar dan banyak yang mewakafkan rumahnya. Bahkan di Bogor, banyak yang diberi kepada kita dengan harga per meternya 10 juta. Baik, selanjutnya kami akan memasuki sesi dokumentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi yang berkaitan dengan Badan Wakaf Mandiri yang meliputi program wakaf produktif berupa pertanian dan peternakan serta program wakaf manfaat berupa pembangunan sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi tentang tanda terima penyerahan sertifikat tanah wakaf yang digunakan untuk membangun pesantren Tahfidz Al-Quran untuk anak-anak yatim duafa. Tanah ini terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang luasnya 466 meter. Dan pembangunannya itu sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya adalah dokumentasi mengenai panen jamur dalam program wakaf produktif berupa pertanian. Sebagai langkah awal, wakaf mandiri membudidayakan 5.000 boklok benih jamur tiram. Dan pertanian jamur tiram ini juga berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Lanjut adalah dokumentasi panen lele hasil wakaf produktif berupa peternakan. Ada 10 kolam ikan lele yang dibudidayakan oleh Badan Wakaf Mandiri dan setiap kolamnya itu berisi 2.000 lebih ikan lele. Peternakan ikan lele ini juga berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah dokumentasi hasil wakaf produktif berupa peternakan ayam. Peternakan ayam yang dibudidayakan oleh Badan Wakaf Mandiri ini adalah ayam kampung asli dan ada 1.200 ekor ayam yang dibudidayakan oleh Badan Wakaf Mandiri yang mana terletak pada Sragen, Jawa Tengah. Berikut adalah pembangunan gedung sekolah untuk para anak yatim yang tepatnya itu berada di Sarirogo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan berikut adalah dokumentasi sesi wawancara bersama Bapak Rudi Mulyono, Sarjana Komunikasi, selaku General Manager Badan Wakaf Mandiri, bersama kami kelompok 6. Jika ingin mengkontak BWM atau Badan Wakaf Mandiri secara lanjut, dapat datang kepada kantornya yang beralamat di Jalan Raya Jambangan nomor 135 sampai 137 Surabaya atau mengunjungi websitenya yaitu https Wakaf Mandiri dan bisa juga menghubungi nomor Badan Wakaf Mandiri yaitu +628113070135. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Dia Resti. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.